Hai semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpolo. Masih seputar olahan makanan dengan cara dikukus, hari ini saya bikin cake coklat kukus yang rasanya nyoklat banget. Selain disajikan sebagai cemilan keluarga, cake coklat kukus ini bisa juga dijadikan sebagai ide jualan. Bagaimana caranya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Terlebih dulu kita ayak bahan kering 160 gram tepung serbaguna. Di resep ini saya pakai tepung segitiga biru. Kalau mau pakai merek lain juga boleh ya. Selanjutnya tambahkan 25 gram coklat bubuk. Untuk mereknya saya pakai Van Houten. Bahan kering khususnya coklat bubuk wajib diayak ya, karena biasanya coklat bubuk suka bergerindil. Lalu tambahkan setengah sendok teh soda kue, kemudian seperempat sendok teh baking powder. Ini juga harus diayak ya. Aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita sisihkan dulu untuk nanti. Sekarang kita siapkan bahan basah, 140 gram gula pasir, tambahkan 1 butir telur utuh suhu ruang. Kemudian untuk menghilangkan bau amis, saya tambahkan juga setengah sendok teh vanili cair. Kalau nggak ada, bisa diganti dengan vanili bubuk. Aduk menggunakan whisker sampai gulanya larut. Nggak perlu sampai mengembang ya, asal gulanya larut aja. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Setelah gula pasirnya larut, saya tambahkan 200 ml susu cair. Di sini saya pakai Ultra. Mau pakai merek lain juga boleh. Kalau sudah, aduk semua bahan cair sampai tercampur rata. Cake coklat kukus ini cara bikinnya sangat simple, nggak perlu pakai mixer, cukup diaduk-aduk aja. Selanjutnya saya masukkan campuran bahan kering yang sudah disiapkan tadi. Saya masukkan sebagian dulu. Aduk semuanya sampai tercampur. Cake coklat kukus yang saya buat di video ini, saya cetak menggunakan tin wall ukuran 200 ml. Kemasan tin wall yang saya pakai ini tentunya tahan panas dan aman untuk makanan ya. Kalau adonannya sudah cukup tercampur seperti ini, kita tuang sisa campuran tepungnya, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Semua bahan yang digunakan dalam resep ini sudah saya tulis di kolom deskripsi, teman-teman bisa catat ya. Setelah tercampur rata dan untuk menambah aroma coklatnya, saya tambahkan setengah sendok teh pasta coklat. Ini opsional aja, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, karena coklat bubuknya juga udah bagus. Aduk sampai tercampur rata. Terakhir akan saya masukkan 75 ml minyak goreng. Sebaiknya gunakan minyak goreng dengan kualitas yang bagus juga, supaya rasanya jadi enak. Aduk sampai tercampur rata dengan baik, sampai nggak ada lagi cairan minyak yang terlihat. Oke, ini sudah cukup tercampur, dan untuk memastikan nggak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar mangkuk, saya aduk lagi pakai spatula. Minyak goreng harus benar-benar tercampur rata ke dalam adonan, supaya saat dikukus, cake coklat kukusnya nggak bantat. Selanjutnya, adonan akan saya tuang ke dalam cup tin wok ukuran 200 ml seperti ini. Bagian dasarnya dioles tipis-tipis pakai margarin. Untuk pembuatan yang pertama ini, adonannya nggak saya timbang, tapi saya langsung tuang ke dalam cup tin wok. Saya tuang sampai setengahnya aja. Nggak usah penuh karena saat dikukus adonan akan naik dan mengembang. Sambil membuat adonan, saya juga sudah menyiapkan panci kukusan. Selanjutnya adonan yang sudah dituang akan dikukus selama 25 menit dengan api sedang. Karena saya pakai panci kukusan yang seperti ini, maka tutup pancinya nggak saya kasih alas kain,
karena uap airnya akan menetes otomatis tanpa mengenai adonannya. Setelah 25 menit, cake coklat kukusnya sudah matang. Kita lakukan tes tusuk menggunakan tusuk gigi yang bersih. Kalau tusuk giginya bersih, tandanya cake coklat kukus sudah matang. Jangan khawatir kalau ada retakan seperti ini karena setelah dingin akan dirapikan, lalu akan dihias sesuai selera. Satu resep ini akan menghasilkan 6 cup cake coklat kukus, tapi salah satu cupnya nggak penuh sampai setengahnya karena tadi nggak saya timbang. Jadi ini hanya dikira-kira aja ya. Nah, ini sisanya akan dikukus lagi selama 25 menit menggunakan api sedang. Sambil menunggu, saya bikin satu adonan lagi, tetapi kali ini adonannya saya timbang, lalu saya bagi sama rata. Untuk di awal, saya timbang masing-masing seberat 114 sampai 115 gram. Jumlah total keseluruhan adonan setiap kali membuat bisa saja akan berbeda-beda, tergantung dari ukuran telur yang digunakan. Untuk pembuatan yang kedua ini, saya bagi menjadi 5 cup, dan ini sisa adonan yang menempel di bagian pinggir mangkuk. Saya bagi sama rata ke dalam masing-masing cup. Nah, yang ini baru dikira-kira ya, nggak pakai timbangan lagi, tetapi kurang lebih sama. Setelah ditimbang, masing-masing cup beratnya sekitar 125 sampai 126 gram. Jadi kalau adonannya ditimbang, sudah pasti hasilnya akan lebih bagus dan lebih rata. Nah, kalau untuk jualan, saya sarankan adonannya ditimbang ya. Selanjutnya, adonan akan dikukus menggunakan api sedang selama 25 menit. Karena panci kukusannya cuma muat untuk 4 cup, jadi sisa adonannya saya kukus di panci yang terpisah. Setelah 25 menit, cake coklat kukusnya sudah matang. Angkat dan keluarkan dari dalam panci kukusan, lalu dinginkan dalam suhu ruang. Dan ini adalah adonan yang pertama kita buat, yang enggak ditimbang. Jadinya ada 6 cup, tetapi salah satu cupnya ukurannya enggak standar, nanggung ya. Kemudian ini adalah yang kedua, adonannya ditimbang sehingga hasilnya sama rata. Untuk adonan yang dibuat pertama sudah dingin dan sudah bisa dikeluarkan dari dalam cetakan, hasilnya seperti ini. Adonannya naik dan mengembang dengan baik meskipun bagian atasnya terdapat retakan, tapi ini nggak masalah karena akan kita rapikan seperti ini. Oh ya teman-teman, di resep ini saya pakai baking powder double acting. Kalau teman-teman mau coba resep ini dan menggunakan baking powder yang biasa, contohnya yang merek kupu, tolong tulis hasilnya di kolom komentar ya. Bagian permukaan cake yang berongga nantinya akan tertutup oleh topping. Rapikan semua cake sampai selesai. Sisa potongan cake yang tidak terpakai bisa disisihkan dulu untuk nantinya dikreasikan sesuai selera. Nah, ini tampak sekali cake-nya mengembang dengan baik ya teman-teman. Saya juga sudah siapkan cup bersih dengan alas baking paper sebagai tempat untuk cake yang sudah dihias. Alternatif yang pertama, saya gunakan buttercream, oles secara merata ke seluruh permukaan cake. Nggak perlu tebal, yang penting cukup menutup aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, letakkan cake yang sudah dihias di atas alas baking paper. Kemudian masukkan ke dalam cup thin wall yang bersih. Seperti ini ya teman-teman. Jadi hasilnya lebih rapi. Nah, untuk toppingnya akan saya tambahkan keju cheddar parut. Kalau sudah dikemas seperti ini, cake coklat kukusnya akan terasa semakin simple, bisa dibawa sebagai bekal ke sekolah ataupun ke kantor. Yang berikutnya saya kasih topping glaze coklat. Untuk topping sesuaikan aja dengan selera dan kebutuhan.
Kalau resep ini akan digunakan sebagai ide jualan, jangan lupa untuk perhitungkan bahannya dengan baik. Selain bahan-bahan yang digunakan, perhitungkan juga biaya operasional seperti tenaga, gas, kemasan, transportasi, dan lainnya. Setelah dioles pakai glaze coklat, selanjutnya akan saya tabur pakai meses. Nah, untuk taburannya juga sesuai selera aja ya. Boleh pakai meses seperti ini, boleh juga pakai sprinkles warna-warni. Supaya hasilnya lebih rapi, sisa baking papernya akan saya gunting seperti ini. Jadi kalau nanti cupnya udah ditutup, baking papernya nggak akan menutupi permukaan cake-nya. Selanjutnya saya akan perlihatkan bagaimana hasil cake coklat kukus kalau tidak pakai soda kue dan baking powder. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Cake coklat kukusnya bantat, permukaannya bergelombang, sama sekali nggak ada pori-pori atau rongga, jadi cake-nya benar-benar padat dan keras. Tanpa dipatahkan pun udah terlihat jelas ini cake-nya bantat ya. Jadi pemakaian soda kue dan baking powder jangan sampai lupa atau jangan diabaikan. Berbeda dengan cake coklat kukus yang menggunakan soda kue dan baking powder, hasilnya mengembang dengan baik. Dari tampilannya juga terlihat ya, ini cukup mengembang dan empuk. Kalaupun ada retakan seperti ini, bisa dirapikan dan ditutupi oleh topping. Nah, ini terlihat sekali perbedaannya antara cake coklat yang pakai soda kue dan baking powder, kemudian yang tanpa soda kue dan tanpa baking powder. Hasilnya jauh berbeda, yang satu bantet, yang satu mengembang dengan baik. Saat dipatahkan, cake yang menggunakan soda kue dan baking powder terlihat empuk, pori-porinya halus. Ini rasanya enak banget, nyoklat, lembut, dan pastinya empuk ya. Meskipun nggak pakai coklat batang atau DCC, rasanya tetap nyoklat, manisnya juga pas. Tapi kalau teman-teman suka rasa yang lebih manis, takaran gula pasirnya boleh ditambah. Nah, kalau untuk ide jualan, di atas kemasan boleh kita tambahkan stiker ya. Jadi konsumen bisa lebih mudah untuk mengenali produk yang kita jual. Untuk harga jualnya silakan disesuaikan dengan harga bahan-bahan yang digunakan dan harga pasar di sekitar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Semoga menginspirasi dan mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.